Yang pertama, rohanimu itu punya daya gerak. Jasmani itu kan hardware-nya, software-nya rohani. Dan software ini, daya pertama, kekuatan pertamanya adalah kekuatan menggerakkan. Menggerakkan untuk makan, menggerakkan untuk cari selamat, bergerak untuk berkembang biak. Itu daya jiwa. Dan itu otomatis kalian miliki, tidak perlu belajar. Sifatnya instinktif. Makan itu instinktif. Bayi baru lahir sudah punya insting untuk makan. Dia nggak perlu diajari, nggak perlu ibunya maksain ngasih makan. Dia sudah begitu mulutnya disentuh oleh makanan atau oleh ibunya itu, dia langsung jadi dia langsung bisa ngenyot, nggak perlu diajari bapaknya. Jadi otomatis langsung. Loh, itu insting. Ya, dulu bapaknya juga insting juga, tapi nggak perlu. Itu daya gerak namanya. Itu otomatis, dorongan jiwanya otomatis. Kamu nggak pernah belajar kan, yang cowok suka cewek, atau lihat itu kamu kepingin itu kan. Cuma itu sudah insting. Lapar juga gitu, makan itu kan daya, kalau ada makanan kamu pingin. Kalau nggak makan lama, perutmu meronta-ronta minta makan. Itu tanpa belajar. Gurumu nggak pernah ngajari, besok kalau sudah jam 12 siang kamu belum dikasih apa-apa, berarti itu namanya lapar, carilah makanan. Nggak, otomatis itu sudah. Kamu lapar ya nyari makan. Bayi itu kalau nggak dikasih makan mungkin megang apa dimakan, dibawa ke mulut, itu insting. Termasuk untuk memelihara, menghancurkan, dan seterusnya. Itu banyak yang sifatnya instinktif. Ya termasuk, saya lupa baca di filosofi apa, daya untuk melupakan sesuatu itu instinktif. Pengalaman yang jelek-jelek itu kadang kamu lupa, atau pengalaman yang tidak penting itu kamu lupa, itu insting. Tidak semua pengalaman teringat, dan biasanya dia masuk ke bawah sadar. Itu insting. Kamu kan nggak pernah secara sengaja, ini tak taruh di bawah sadar, ini taruh di atas sadar, ini taruh di samping sadar, nggak pernah. Itu insting. Jalan aja. Mana yang penting, tidak penting, akalmu langsung mensortir. Itu insting. Gerak untuk berkembang biak juga begitu, itu insting. Jadi kamu nggak perlu belajar, Pak, gimana ya Pak caranya kawin? Nggak usah, kamu mesti bisa. Nggak perlu dipelajari khusus, nggak perlu kamu nyari buku tentang itu, apalagi yang ada gambarnya. Ya, oke. Jadi daya gerak itu dari dalam, bukan dari luar. Yang luar itu cuma menstimulasi yang dalam. Jadi mungkin kalian nonton gambar apa, terus yang dalam tergerak, itu kan yang gerak sebenarnya dalam, yang itu hanya menstimulan aja. Karena ada juga yang nonton gambar nggak tergerak. Ya, yo gambar apa dulu? Oke. Saya nggak tahu ya, kalau saya ngomong gini, yang muncul di kepalamu gambar apa kira-kira? Loh, jangan salah, yang kamu masukkan di kepalamu itu ada sisanya loh, kelihatan. Jadi yang pernah lihat gambar kayak gimana, mesti wah, gambar yang kemarin dilihat muncul, atau yang dulu disimpan muncul lagi. Oke. Daya untuk memori, mengoleksi yang ingin dikoleksi juga sifatnya insting. Kalian berangkat dari kos-kosan sampai masjid sini, misalnya ketemu berapa orang tadi, berapa motor, berapa mobil, kan kalian nggak bisa nyebut. Kenapa? Secara naluriah itu sama memorimu nggak direkam, kecuali yang secara sengaja kamu rekam. Kalau insting ini tidak ada, mungkin kamu repot sendiri. Tiap kali lihat sesuatu masuk ingat, tiap kali bingung dewe, datamu mesti ruwet di dalam. Oke, makanya orang jenius itu kadang sumpek sendiri hidupnya. Apa-apa ingat, apa-apa paham, itu kadang juga susah. Lebih enak agak on kayak kita ini, lebih nyaman. Nggak ngerti, nggak terlalu paham. Ada orang gegeran debat, ya kita melongo aja, ngomong apa kui. Ya kan, yang debat stres, kita nyaman-nyaman aja, wong nggak ngerti apa-apa.
Kadang-kadang itu penting. Itu daya jiwa juga untuk menyelamatkan diri. Jadi untuk keselamatan kadang-kadang ada daya-daya semacam itu. Yang kedua, daya mengetahui. Jadi ini yang disebut intelijensi. Jadi intelijensi itu kan isinya selain yang empiris sama yang rasional. Rasional nanti daya berpikir itu masih ada naluri, ada intuisi, ada imajinasi dan lain sebagainya. Jadi merasa kasihan, merasa tidak nyaman, itu daya jiwa juga. Suka dan tidak suka, itu daya jiwa juga. Terus daya yang ketiga, daya mikir. Ya kalau di Al-Farabi, mikir itu ada akal praktis, ada akal teoritis. Akal praktis itu mikir yang sifatnya langsung dijalankan. Akal praktis itu, waduh, kok pingin ke belakang ya? Ini jauh di sana ya. Wah, nanti aja lah kalau sudah selesai Itu akal praktis. Waduh, tehnya kok habis ya? Wah, ini padahal sudah kosong gue enaknya gimana? Keluar dulu sebentar ke depan ono angkringan itu balik lagi. Itu akal praktis. Daripada ngantuk, itu akal praktis. Mikir yang sifatnya hubungannya sama praksis, namanya akal praktis. Yang kedua ada akal teoritis. Akal teoritis itu isinya 3. Yang pertama akal potensial, yang kedua akal aktual, yang ketiga akal mustafad. Akal potensial itu ketika memahami sesuatu yang ditangkap bentuknya, bukan bendanya. Jadi akal potensial itu sifatnya ideal, a priori. Jadi kalau kalian mikir misalnya kayak gini, masjid itu harusnya pusat peribadatan, juga pusat politik, juga pusat sosial. Itu dari akal ke akal. Ini namanya akal potensial. Sifatnya a priori kalau bahasanya Immanuel Kant. Tautologis, dari akal ke akal. Tidak butuh referensi dari dunia nyata. Mikir tentang kuda, tidak butuh referensi kuda yang sebenarnya itu kayak apa. Mikir tentang cantik, tidak butuh referensi cantik dalam realitas itu kayak gimana. Itu namanya akal potensial, akal fisik. Yang kedua, akal biasa, akal habitual. Akal habitual itu ya melihat kayak gini, oh kayak gini tuh pengajian filsafat itu. Nah, nanti keluar, oh kayak gitu tuh angkringan itu. Yang kerja kayak gitu namanya akal biasa atau akal aktual. Jadi kerja akal ketika dihadapkan dengan realitas. Kebenarannya, coraknya lebih a posteriori. Oh kayak gitu tuh yang namanya cakep itu. Berarti salah aku kemarin, kan gitu. Nah, itu namanya akal aktual. Kalau tadi mungkin di kepalamu cantik itu rambutnya panjang, kulitnya putih, kemudian hidungnya mancung, kemudian kan konsepnya kan gitu. Itu akal potensial. Kalau akal aktual, loh ternyata bagi orang Afrika cantik itu kayak gitu, bagi orang India cantik itu kayak gitu, bagi orang Timor Leste cantik itu kayak gitu tuh. Nah, itu namanya akal aktual. Jadi nggak sama. Kamu mengidealkan cantik itu kulitnya putih, jangan-jangan temanmu bagi dia cantik itu ya bukan yang kulitnya putih. Ada nggak di sini yang lihat kulit putih bule itu malah nggak suka? Wah kulitnya kok putih gitu, kena matahari agak merah-merah, nggak seneng mending yang kuning langsat. Orang barat lihat yang kuning juga nggak suka. Kulit kok kayak gitu, rodok-rodok pucet, matanya sipit, antara merem sama melek nggak jelas misalnya. Nah, ya kan? Ada yang gitu. Atau kayak orang Afrika, bagi orang Afrika cakep itu yang rambutnya keriting, bibirnya tebal, kulitnya hitam. Baju seksi dia tidak suka, sukanya baju yang longgar kayak daster. Oh itu berarti beda kan konsepnya. Kalau kamu nyarinya yang rambutnya lurus, bagi dia rambut lurus itu ya analoginya kayak rambutnya kuda. Rambut yang bagus itu yang keriting, paling bagus yang keribu.
Kalau ada rambut kayak gitu suka. Atau yang bibir yang tebal, yang besar radial itu, jadi ya. Iya. Anti slip pokoknya. Oke, itu akal aktual. Yang ketiga, akal mustafat. Akal mustafat itu akal yang geraknya tidak ke bawah tapi ke atas. Akal yang bisa kontak sama akal fa'al. Akal fa'al itu semacam sumber pengetahuan, sumber ilham, sumbernya wangsit, sumbernya laduni. Kita menyebutnya Allah, tapi para filosof menyebutnya ya ada semacam entitas rasional. Kalau Plato menyebutnya dunia ide, kalau di Farabi disebut akal fa'al. Jadi yang bisa, jadi ada bagian dari akal kita yang bisa nyambung sama akal fa'al, namanya akal mustafat. Itu yang kadang-kadang kita tidak mikir. Kalau mikir sendiri buntu, tapi tiba-tiba ide itu muncul begitu saja di kepala. Nah, itu biasanya sumbernya akal fa'al. Akalnya namanya akal mustafat. Nah, dalam jiwa kita ada daya gerak, daya mengetahui, daya berpikir. Ini semua harus optimal. Kalau daya-daya ini optimal, kita akan bahagia. Dorongan-dorongan gerak, makan, minum, berkembang biak optimal. Kita juga dorongan untuk mengetahui yang melahirkan pengetahuan optimal. Prosesnya, daya berpikir juga optimal. Maka kita akan bahagia. Kalau ada yang kurang di salah satunya, kekurangan itulah sumber ketidakbahagiaan. Jadi kalau kalian pas lagi galau, lagi stres, depresi, coba dicek bagian jiwa yang mana yang sedang sakit. Daya gerakkah yang hubungannya sama insting, atau daya mengetahui hubungannya sama pengetahuan, atau daya berpikir hubungannya sama proses bernalar kita. Jangan-jangan kita salah mikir. Jangan-jangan kita pengetahuannya yang keliru. Atau jangan-jangan ada unsur-unsur instingtif naluriah yang tidak terpenuhi. Buktinya apa? Kalau kalian sedang lapar luar biasa kan terus galau, sumpek. Atau salah definisi. Misalnya kalian menganggap teroris adalah santri yang ngaji filsafat, kemudian nggak lulus, misalnya. Terus kalian merasa, wah aku ngaji filsafat dan gak lulus, jangan-jangan aku teroris. Nah, itu salah definisi, pengetahuannya keliru. Yang ditabrak daya mengetahui. Dan yang ketiga, daya berpikir. Jangan-jangan proses berpikirmu ndak pas. Itu urusan a priori atau a posteriori. Kan misalnya kamu punya rumus bahwa Islam itu agama damai. Terus kamu lihat fakta bahwa ternyata kok banyak umat Islam yang ngamuan ya, banyak tawuran ya. Itu kan tabrakan. Ditelusuri di mana, dan itu kan bikin galau. Nah, kalau kalian ngerti positioningnya, kamu nggak terlalu galau. Islam agama damai itu kan levelnya akal potensial, ideal ada di kepala. Tapi dalam prakteknya mungkin tidak sejernih itu, sudah dipengaruhi macam-macam secara aktual. Kepastian benernya, ya mari dikejar. Mungkin kadang-kadang kita juga butuh akal mustafat. Gimana sih inspirasi dari yang atas, ilham, wangsit, dan seterusnya. Nah, itu daya yang ada jiwa kita. Kontrollah daya-daya itu, maka hidupmu akan bahagia. Kuasai itu. Dengan menguasai ini, maka dimensi fisik akan ikut. Jadi ini asumsinya kayak Plato kemarin. Bahagia hidupmu itu kuncinya di jiwa. Kalau jiwanya beres, fisiknya juga beres.